Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar wa mukawwiril laila 'alan nahar tawsiratan li ulil qulubi wal absar. والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya banggakan, sebagaimana kita lihat di mana-mana, kondisi umat sekarang sangat menyedihkan. Mentalitas dan martabat umat sangat memilukan dan memperhatinkan bagi setiap mukmin yang waras dan sadar terhadap kondisi umatnya. Umat terombang-ambing, tercabik-cabik dari luar maupun di dalam. Tidak ada jalan keluar dari kondisi ini kecuali sebuah perubahan, yang mana perubahan ini harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Hadirin, untuk mengupas permasalahan ini, izinkan saya mengangkat topik pidato dengan tema membangun mentalitas umat dengan pilar kebangkitan. Referensi awal saya adalah Al-Quranul Karim, surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa Allah tidak mengubah keadaan kita, nasib kita, sehingga kita semua mengubah keadaan yang ada pada diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang seiman seagama, yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pilar yang menjadi persyaratan dalam membangun kembali mentalitas umat. Pilar pertama, insan mukmin, atau dalam Al-Quran memakai ungkapan alladzina amanu. Yang kita maksudkan di sini adalah munculnya individu-individu, sekelompok yang betul-betul memiliki keimanan yang kuat. Dan unsur seperti ini sangatlah penting untuk membangun kembali mentalitas umat, karena mereka adalah sebagai penggerak, pelaku, dan penentu suatu kebijakan. Keimanan yang kita maksudkan di sini adalah keimanan yang mampu melahirkan energi untuk bangkit dan memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hadirin, pilar kedua, hijrah dalam artian kata mengadakan perubahan. Hijrah yang kita maksudkan di sini adalah hijrah maknawi, meliputi hijrah dalam pola pikir kita, cara pandang kita, tradisi kita, gaya hidup kita, sehingga semua perilaku kita sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan hijrah semacam ini sangatlah penting untuk kehidupan sekarang ini, karena masih banyak di antara masyarakat Islam yang masih terjerumus, terpesona dalam kubangan pemikiran, tradisi nenek moyang, pola hidup yang jauh dari nilai-nilai Islam. Pilar ketiga, jihad dan penegakan risalah Islam. Jihad dalam segala arti
dan pemahaman yang terkandung di dalamnya, terutama jihad dalam membangun, mempertahankan kehormatan agama. Jihad seperti ini sangatlah penting untuk membangun mentalitas umat. Saatnya umat harus sadar, harus bangun dari tidurnya. Karena kenapa? Bahwa kita sedang diincar untuk dihancurkan dan dijauhkan dari agama. Sebagaimana para pemimpin barat selalu mengkampanyekan, Damirul Islama wa abidu ahlahu. Hancurkan Islam dan jauhkan umatnya dari agama, dan biarkan mereka hidup tanpa agama. Oleh karena itu hadirin, jihad dan penegakan risalah tidak mungkin kita pisahkan. Tetapi jihad di sini bukan sekadar jihad mencapai kesejahteraan ekonomi, kestabilitasan politik, melainkan jihad yang mampu mengantarkan risalah Islam ke seluruh jagat alam. Sejak awal Islam menyeru jihad bukan untuk menimbulkan kehancuran, tetapi jihad menyerukan kemuliaan dan menghasilkan produk yang bernama rahmatan lil alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang seiman seagama yang saya banggakan, Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, menganalisa permasalahan Islam sekarang ini. Beliau mengatakan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan Islam sekarang ini. Memang sangat ironis, dan kita patut merenungkan permasalahan umat saat sekarang ini. Sebab kenapa? Banyak di antara masyarakat Islam yang tidak mengetahui ilmu agama. Mereka lalai dengan dunia, sehingga mereka jadikan dunia sebagai tempat yang abadi. Tetapi hadirin, salah satu unsur terpenting untuk membangun mentalitas umat adalah nusrah, pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah tidak akan kita dapatkan kecuali kita telah menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha besar, maha segalanya, dan selain Allah adalah kecil. Hadirin, oleh karena itu dapatlah kita ambil suatu kesimpulan. Marilah sama-sama kita tanamkan, kita camkan dalam diri kita pilar-pilar kebangkitan ini, dan kita jadikan sebagai pilar perubahan untuk diri kita masing-masing, agar umat kelak mampu bangkit kembali dan mengubah peradaban Islam di dunia, terkhususnya di Aceh yang kita cintai ini. Memang permasalahan umat sangat komplik, namun kita tidak boleh menyerah, bersedih hati, bersikap lemah. Karena Allah memperingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan telapak kaki kalian. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Akhir kata dengan pantun tercinta, masak nasi dalam kukusan, nasi goreng di atas nampan. Marilah ciptakan persatuan demi umat di masa depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.